Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Izin memperkenalkan diri Taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi, nama Raden Muhammad Baki Puratmaja, NRT 2018-1944-102 dari Prodi Administrasi Keimigrasian B. Pada video kali ini saya akan membahas atau menganalisa kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk kali ini yang saya akan bahas adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Depok mengenai pembatasan sosial berskala besar dan perpanjangannya yang mulai ditetapkan pada 11 Januari 2021 kemarin. Langsung saja kita lihat pembahasannya. Pembatasan sosial berskala besar dan perpanjangannya kembali oleh pemerintah Kota Depok. Sebelumnya, Pemkot Depok telah menerapkan PSBB mulai tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mendukung pemerintah pusat dalam menerapkan PSBB Jawa Bali. Pemerintah Kota Depok mengeluarkan Perwali Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar secara proporsional beradaptasi kebiasaan baru. Poin-poin yang terdapat dalam penerapan PSBB Jawa Bali. Yang pertama, diberlakukannya kegiatan work from home atau WFH sebesar 75% baik pemerintah maupun swasta. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan dengan metode daring. Yang ketiga, tempat ibadah dibatasi dengan memperlakukan kapasitas 50% dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang keempat, operasional kegiatan pusat pembelajaran dan tempat usaha atau pusat kegiatan lainnya dibatasi sampai dengan pukul 19.00 dan aktivitas warga dibatasi hingga pukul 21.00. Kemudian operasional pasar tradisional dibatasi dari pukul 03.00 hingga pukul 15.00 dan jumlah pengunjung 50% dari kapasitas. Dan yang terakhir, usaha restoran, kafe, rumah makan dan sejenisnya dibolehkan dine-in dengan kapasitas 25% sampai pukul 19.00. Kemudian pemerintah Kota Depok memperpanjang PSBB, pembatasan aktivitas warga, pembatasan aktivitas usaha untuk melanjutkan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Pemkot Depok juga menerbitkan 3 SK Perwali untuk dijadikan landasan hukum. Kemudian perpanjangan PSBB beradaptasi kebiasaan baru ini merupakan perpanjangan ke-10 dan dilaksanakan mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021. Terdapat beberapa perubahan kebijakan perpanjangan PSBB, PAW, dan PHU. Yang pertama, warung makan atau restoran di Kota Depok hanya boleh melayani pelanggan makan di tempat sebanyak 20% dari kapasitas tempat dan jam operasi dibatasi sampai jam 20.00, yang mana sebelumnya hanya sampai 19.00. Dan yang kedua, pemberian pelayanan dibawa pulang atau take away diberlakukan hingga pukul 21.00, yang mana sebelumnya hanya sampai pukul 19.00. Selanjutnya saya akan membahas dan menganalisa kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Depok mengenai pembatasan sosial berskala besar dan perpanjangannya kembali per tanggal 11 Januari 2021 kemarin. Metode yang saya pakai untuk menganalisa kebijakan publik tersebut adalah metode SWOT. Langsung saja kita lihat ke pembahasan. Yang pertama, yaitu adalah strength atau kekuatan dan kelebihan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Depok tersebut. Dengan dikeluarkannya kebijakan dan peraturan pembatasan sosial berskala besar tersebut, membuat warga Kota Depok tidak berkerumun di tempat umum sehingga menghindari penyebaran COVID-19. Yang kedua, Satgas COVID-19 dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mudah dikarenakan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Depok mengenai PSBB tersebut dapat dijadikan landasan hukum bagi Satgas COVID dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, mengingatkan masyarakat, terutama masyarakat di Kota Depok, bahwasannya kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Yang terakhir, dapat menekan angka penyebaran COVID-19 dengan dikeluarkannya kebijakan ini. Kemudian weakness atau kekurangan dari kebijakan mengenai PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Depok. Yang pertama adalah banyaknya pelaku usaha yang merasa dirugikan dikarenakan terdapat kebijakan pembatasan konsumen. Kemudian yang kedua, pelaku usaha, terutama pelaku usaha di bidang makanan, apalagi mereka yang baru melakukan kegiatan usaha ketika sore menjelang malam merasa sangat dirugikan dikarenakan adanya kebijakan atau aturan batas maksimal waktu operasional. Dan yang terakhir, pelayanan baik dari pihak swasta maupun
dari pemerintah menjadi tidak optimal atau tidak maksimal dikarenakan 75% dari pegawainya bekerja dari rumah, yang mana berarti hanya 25% dari pegawai yang bekerja dari kantor melaksanakan pelayanan secara langsung. Kemudian eh, saya akan menganalisa opportunity atau kemungkinan yang dapat terjadi dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Depok. Yang pertama, pemerintah Kota Depok mengeluarkan atau menetapkan kebijakan PSBB ini dalam rangka mensukseskan keputusan pemerintah pusat untuk menerapkan PSBB Jawa dan Bali, yang mana berarti daerah-daerah yang berada di bawah, yang berada di dalam daerah Jawa dan Bali menetapkan kebijakan serupa, yaitu PSBB, sehingga terciptalah suatu kebijakan yang sama dan sinergi antar daerah satu sama lain. Kemudian yang kedua, dikarenakan banyaknya daerah-daerah lain yang menerapkan kebijakan yang serupa, maka penyebaran COVID-19 dari satu daerah ke daerah lainnya dapat ditekan atau dapat diminimalisir dikarenakan kebijakan yang sama. Kemudian yang terakhir adalah threat atau ancaman yang ada dari kebijakan yang telah dikeluarkan mengenai PSBB oleh pemerintah Kota Depok. Yang pertama adalah dikarenakan banyaknya masyarakat yang merasa dirugikan, terutama dari para pelaku usaha makanan dan para pelaku usaha, maka tidak menutup kemungkinan bahwasannya masyarakat dapat melakukan demo untuk menyalurkan rasa kekecewaannya kepada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Depok. Yang mana dari demo tersebut dapat membuat suatu penyebaran COVID baru dikarenakan banyaknya kerumunan manusia. Kemudian ancaman selanjutnya, pemerintah dapat dianggap tidak tegas dalam menerapkan peraturan dikarenakan berbedanya kebijakan saat pelaksanaan PSBB dan perpanjangannya. Kebijakan tersebut dapat dianggap merupakan kebijakan dikeluarkan dikarenakan tekanan dari kelompok orang tertentu dan tekanan dari luar. Kebijakan tersebut merupakan salah satu contoh bahwasannya pemerintah dianggap dapat diatur oleh tekanan dari luar. Sekian analisa dari saya. Selepas dari itu, kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Depok merupakan kebijakan yang baik. Tugas kita sebagai masyarakat adalah mematuhi protokol kesehatan yang telah berlaku dan tetap menjaga kesehatan. Saya Raden Muhammad Bakri Purwatmaja dari Administrasi Keimigrasian B. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.